eh, dan bagaimana kehidupan di sana. Oke. Hmm, Mungkin sudah boleh dimulai, Thank, Afrizal. Hmm, ya, thank you Pak Antoni. Eh, Baik, saya izin share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat dan suara saya terdengar ya? yep, Ya, selamat malam Pak Antoni. Terima kasih ini. Tadi katanya ada dapat info Pak Antoni lagi kurang sehat ya. Tapi makasih banyak udah mau membuka sesi ini. Perkenalkan nama saya Frizal Arafianto, biasa dipanggil Isal. Saya saat ini sedang menempuh studi S3, seperti yang Pak Antoni bilang. Ini bulan depan sudah tahun keempat, tahun terakhir. Dan selain itu saya juga di Indonesia sebagai dosen di Universitas Katolik Parahyangan di Unpar di Bandung. Saya akan menyampaikan sedikit perjalanan saya dan cerita saya atau pengalaman saya menempuh program doktoral di University of Western Australia di Perth. Baik, akan saya mulai. Jadi, pertama-tama saya akan membahas, mungkin ada yang belum tahu di mana itu Perth dan apa itu UWA. Nanti saya akan membahas sedikit. Lalu, adapun saya juga akan sedikit membahas tentang program S2 yang ada di sini, walaupun tidak spesifik geotek, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tentunya juga tentang program S3 atau program riset di sini di kampus. Lalu yang ketiga adalah tentu saja eh, tentang research interest dari dosen-dosen maupun research group yang ada di UWA. Kemudian saya akan sharing sedikit tentang aktivitas kegiatan riset saya, lalu kemudian saya akan coba tunjukkan juga beberapa foto-foto fasilitas khusus untuk riset geoteknik di UWA dan pengalaman bekerja juga sebagai eh, facilitator ya, unit facilitator di UWA seperti apa. Lalu saya juga sharing tentang bagaimana kehidupan sehari-hari di Perth. Perth itu seperti apa, eh, kehidupan dari pagi sampai malamnya atau di sekitar kampus. Lalu yang terakhir eh, akan membahas juga tentang apa kesempatan apa saja yang bisa teman-teman tempuh untuk untuk melakukan studi di University of Western Australia atau di Australia secara umum. Baik. Hmm, oke. Baik, saya akan buka dengan Perth dan the University of Western Australia. Jadi sebetulnya Western Australia itu ada lokasinya ada di mana? Ya di barat ya di Western Australia di sebelah sini. Nah ini salah satu cuman satu-satunya kota besar di state atau negara bagian Western Australia. Jadi bisa dibilang Perth ini AMM ini termasuk bos. termasuk Ini boy, eh, himpunan ya termasuk salah satu kota yang terisolasi ya bisa dibilang dari kota-kota besar di Australia. Lalu ya Perth ini sebetulnya kota terbesar keempat di Australia dan ya hanya kota besar itu hanya di Perth di Western Australia. Dan Western Australia itu mencakup sepertiga dari besar benua Australia ya. Dan Perth ini lokasinya di sini. Jadi tidak begitu besar. Kalau tidak salah penduduknya hanya sekitar 2 juta orang ya. Jadi sedikit dan di samping-samping atau sekitarnya hanya kota-kota kecil gitu. Nah, lalu University of Western Australia atau UWA sendiri ini salah satu gedung yang ikoniknya ya. Jadi lokasinya itu ada di samping atau di tepi sungai Swan River dan dia didirikan tahun 1911 sebagai universitas publik ya, universitas negeri di negara bagian Western Australia. Nah, daerahnya sendiri namanya adalah di Crowley, disebutnya suburb. Itu ini Swan River-nya dan ini banyak
boat-boat milik pribadi ya. Setahu saya ini milik pribadi, milik para penghuni yang ada di sekitar, yang memiliki rumah di sekitar University of Western Australia. Dan ini kalau tampak atasnya atau layout dari UWA, lokasinya di sini, dan Swan River ini tidak seperti river ya, lebih seperti seperti danau tapi sangat besar sekali. Jadi UWA lokasinya ada di sini, dan tengah kota atau pusat kota ada di sekitar sini. Jadi sekitar hanya 5 kilo dari kampus utama di Crowley. Nah, kalau untuk student sendiri tahun 2024 saya coba sempat cek, itu total 23.000, ya bisa dibilang kota Perth juga kota pelajar ya. 23.000 itu total dari bachelor, master sampai postgraduate atau graduate. Nah, S3-nya sendiri sekitar 1.400 itu tergabung dari mahasiswa PhD atau mahasiswa S3 sama mahasiswa S2 dengan menggunakan research ya, Master of Philosophy ini. Ini memang nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut, di Australia sendiri disebut dengan Higher Degree by Research Student. Nah, nanti saya akan coba bahas. Jadi 1.400 tahun 2024, tahun yang lalu. Dan University of Western Australia itu adalah salah satu member dari Group of Eight, atau uh, Group of Eight ini sebetulnya adalah gabungan dari organisasi atau universitas di Australia, termasuk Monash University, University of New South Wales, dan University of Melbourne. Jadi public universities di Australia itu tergabung ke dalam Group of Eight ya. Jadi bisa dibilangnya ya, top of the top di berbagai macam negara bagian di Western Australia, di Australia secara umum. Lalu research strength-nya secara umum ya, jadi memang paling terkenal itu di Ocean dan Marine Science, dan Engineering sebetulnya, spesifik ke Engineering itu kita cukup terkenal di bagian offshore geotechnics ya. Kalau di bagian geoteknik, offshore geotechnics, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut seperti apa. Dan juga terkenal terutama di mining, agriculture juga, dan bagian kesehatan ya, health and medical. Lalu untuk postgraduate program, yaitu program S2 dan S3 eh, di bidang geoteknik di UWA, sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan, jadi tidak ada program spesifik untuk geoteknik. Jadi eh, magister teknik kalau di Indonesia ya, spesialisasi eh, teknik geoteknik itu tidak ada, tapi di UWA disebutnya adalah Master of Professional Engineering atau MPE. Nah, setahu saya di MPE ini memang program yang umum ada di Australia. Setahu saya tidak ada yang spesifik Master of Geotechnical Engineering atau Master of Civil Engineering in Geotechnical Engineering, tidak ada. Nah, kalau di Western Australia sendiri disebutnya MPE ya. Jadi tidak khusus mempelajari geoteknik. Jadi kalau nanti saya akan coba tunjukkan beberapa unitnya. Lalu durasinya sekitar 2 atau 3 tahun, tapi umumnya 2 tahun. Dan MPI ini diakreditasi oleh Engineers Australia, atau bisa disebut dengan PII-nya Australia ya, Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi eh, organisasi insinyur di Australia. Itu logonya. Dan eh, seperti yang saya sampaikan, ini programnya masih umum ya, umum teknik sipil. Jadi ini beberapa eh, unit yang bisa diambil, dan beberapa yang saya beri tanda ini adalah khusus yang geoteknik ya. Jadi kalau bisa dilihat sih sebetulnya masih umum ya, seperti mengulang S1 tapi mungkin lebih advance, dan mungkin sedikit lebih spesifik. Tapi untuk geotekniknya juga bisa dilihat tidak seperti ya, setahu saya yang di Indonesia ya, misalnya di Unpar atau di ITB, tidak sespesifik itu mengarah ke geoteknik. Tapi ini informasi aja buat teman-teman yang barangkali mau S2 di sini, atau eh, ada kerabatnya atau temannya yang
ingin S2 di sini, mungkin ini bisa jadi informasi awal ya. Nah, lalu untuk program PhD, nah seperti tadi saya sampaikan, jadi di Australia sendiri disebutnya dengan Higher Degree by Research atau HDR. Ya. HDR itu sebetulnya termasuk PhD dan MPhil ya, Master of Philosophy. Nah, di PhD sendiri di University of Western Australia itu sebetulnya spesifik ya, nama programnya adalah Doctor of Philosophy in Civil Engineering. Nah, official study duration-nya atau durasinya secara eh, secara resmi dinyatakan oleh kampus adalah 4 tahun. Jadi, kalau teman-teman mungkin udah pernah ada informasi kalau S3 di Amerika itu durasinya lebih lama lagi ya pada umumnya karena memang sistemnya berbeda. Nah, kalau di Western Australia atau di Australia secara umum itu sistemnya adalah eh, research since day one. Jadi dari sejak awal pertama datang itu langsung kita melakukan riset. Adapun sebagai informasi aja, sebagai tuition fee atau biaya kuliahnya, ini tahun 2022 ya, ketika saya masuk 48.000 atau sekitar 500 juta ya. 2022 ini setahun dan ketika saya cek lagi tahun 2026 sekarang udah lebih tinggi lagi. Jadi sekitar 530 jutaan. Nah, ini tentu saja ya ini sebagai informasi, tapi kalau nanti teman-teman eh, dapat scholarship tentu saja ini tidak ditanggung sendiri ya, tidak ditanggung oleh si sponsor atau pemberi beasiswa. Nah, lalu tadi sempat saya singgung bahwa riset di Australia itu riset dari hari pertama. Jadi kita tidak kuliah lagi seperti misal saya dengar ada teman saya di Amerika itu wajib mengambil mata kuliah tertentu ya, ya yang khusus geoteknik misalnya untuk S3 begitu. Atau di Indonesia mungkin pernah dengar misalnya di Unpar ada satu mata kuliah namanya hukum konstitutif begitu ya. Nah, itu khusus untuk geoteknik di program S3 geoteknik. Nah, di sini di Australia itu tidak diwajibkan ya, kecuali memang supervisor kita atau pembimbing kita mewajibkan, oh ya kamu wajib ambil itu ya supaya apa untuk membangun basis atau fondasi pengetahuan untuk memulai riset misalnya. Nah, itu eh, case by case ya, tapi secara umumnya tidak wajib. Secara umumnya tidak wajib. Ya, PhD di Australia, research from day one. Baik, saya akan coba eh, jelaskan atau sampaikan tentang research interest atau research topic ya, dan beberapa ada grup juga eh, atau kita sebut juga potential PhD supervisor. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena kalau teman-teman ingin S3, hal pertama yang perlu kita siapkan atau kita harus tahu kita ingin berguru ke siapa ya. Jadi guru saya bilang bahwa kamu harus tahu kamu mau berguru ke siapa. Jadi kayak ibaratnya kita mencari perguruan silat, kita harus tahu masternya ini siapa atau ahlinya ini siapa. Dan lalu yang kedua, yang ketiga atau yang bahkan yang nomor 4 dan 5 itu baru universitasnya. Jadi universitas itu sebetulnya menurut saya tidak terlalu penting ya. Rankingnya misalnya ranking top 10 dunia, 100 dunia, menurut saya tidak terlalu penting. Yang lebih penting itu adalah eh, siapa siapa yang ingin kita ambil pengalaman dan gurunya kepada siapa kita ingin berguru. Kira-kira seperti itu. Nah, ini di geotechnical engineering. Jadi kalau teman-teman sempat searching-searching atau eh, browsing websitenya UWA, kalau lalu ketik Geotechnical Engineering UWA, itu ada salah satunya adalah di Departemen Civil Environmental and Mining Engineering atau SIMI. Nah, orang-orangnya yang pertama, ini supervisor saya, eh, Barry, Barry Lehane, itu keahlian beliau adalah secara spesifik di fondasi tiang dan pengujian in situ khususnya cone penetration test ya. Jadi beliau ini
bisa search sendiri di Google Scholar. Jadi yang paling beliau expertise beliau adalah di fondasi tiang, termasuk untuk PhD tesisnya juga dulu beliau selesaikan di Imperial College di UK, itu juga mengenai tentang fondasi tiang ya. Jadi ini beliau, ini fotonya. Lalu yang kedua ini juga sangat terkenal kalau teman-teman mungkin di Indonesia saya kurang tahu ya. Tapi di Indonesia ada misalnya ada spesifik tentang mining atau lebih ke tailings ya, mine tailings. Ini adalah bisa dibilang salah satu dewanya ya. Prof. Andy Fury ini sangat terkenal di bidang mine tailings. Jadi mine tailings itu sebagai informasi adalah sedimen hasil olahan dari pertambangan ya. Dan mine tailings materials ini sangat umumnya adalah intermediate materials yaitu silty soils. Jadi dan dia sangat rentan terhadap likuifaksi. Nah, jadi Prof. Andy Fury ini salah satu yang paling terkenal mungkin di dunia ya tentang mine tailings ini dan dia mengajar di University of Western Australia. Lalu yang ketiga, ini sebetulnya saya coba searching-searching tentang beliau ya. Jadi Prof. Arkady Diskin ini lebih kepada rock mechanics atau fracture mechanics. Mungkin tidak terlalu familiar di kita karena kita lebih ke soil ya. Tapi kalau teman-teman tertarik di rock mechanics atau fracture mechanics ke tentang mekanika batuan ya, jadi bisa reach out ke beliau. Lalu yang keempat ini ada Prof. Yusyahu. Beliau keahliannya offshore foundation, ya termasuk pile foundation, macam-macam ya. Jadi ada floating foundation, ada anchor, ada monopile, macam-macam. Jadi ini Prof. Yusyahu yang keempat dan yang kelima ini dosen mudanya ya di secara spesifik di geotek di geotek. Ini adalah James Doherty. Dia tertarik kepada data driven geotechnical engineering design. Jadi kalau saya sempat cari informasi, jadi beliau ini mendalami macam-macam ya. Jadi tidak spesifik seperti Prof. Berry ini pile foundation atau institute testing, dia lebih ke macam-macam ya. Jadi tentang desain fondasi atau desain dinding penahan tanah macam-macam. Tapi dia menggunakan teknologi dan menggunakan data untuk menghasilkan desainnya. Kalau teman-teman mau cek, dia itu ada juga sempat membuat website ya. Saya lupa geocalculation atau kalau nggak salah ya. Nah dia tuh adalah pionirnya atau yang menggagas ya. Jadi kalau pengen ke dosen yang muda, yang pengen explore bareng-bareng, beliau menjadi salah satu kandidat yang baik juga untuk PhD supervisors ya. Oke. Nah, selain dari Geotechnical Engineering di Departemen di sini ya, Civil Engineering and Environmental and Mining Mechanical Engineering tadi, di University of Western Australia sendiri ada satu center ya. Yang center ini adalah Research Center, disebutnya kami sebutnya biasanya COFS ya. Jadi Centers for Offshore Foundation Systems. Nah, ini sebetulnya mungkin saya sendiri dulu tidak mengenal bahwa sebenarnya Western Australia, UWA khususnya, ini sangat terkenal di bagian offshore geotechnics. Tapi dulu saya nggak tahu, tapi sekarang akhirnya saya tahu. Dan ini ada research center sendiri khusus ya. Jadi sebenarnya sekarang dulu dikembangkan, historinya adalah dikembangkan khusus untuk offshore geotechnics. Tapi sekarang mereka eh, lebih menyebar ya. Jadi mereka bekerja sama dengan orang hydraulics engineer, dengan orang ocean engineering. Jadi mereka researchnya sekarang tidak hanya berkutat di geotekniknya, tapi macam-macam, terutama untuk eh, mengembangkan desain offshore facilities ya, atau offshore foundations atau offshore platform tuh yang ada di lepas pantai. Jadi ini multidisciplinary. Nanti teman-teman bisa cek juga, tinggal search aja cofs.uwa.edu.au. Nanti bisa lihat profilnya.
Nah, ini saya ambil eh, dari websitenya ya. Jadi ini beberapa tokoh-tokoh yang ada di COFS dan ini adalah spesifik di geoteknik karena memang sebetulnya awalnya dikembangkan untuk geoteknik. Jadi ada Prof. Fraser Bransby, ini Fraser, ada Christoph, ini direkturnya ya, direktur COFS. Lalu kalau teman-teman pernah pernah melihat Prof. Mark Randolph, itu Mark Randolph ini sebenarnya sudah emeritus sebetulnya ya, tapi beliau sesekali saya masih suka lihat, beliau masih suka datang eh, karena beliau ini adalah yang salah satu pioneer atau salah satu profesor penggagas dari research center ini. Dan beliau ini, kalau teman-teman tahu, beliau lulus dari Cambridge, lalu pernah menjadi eh, Rankine Lecture juga ya, jadi pernah menyampaikan state of the art tentang Pile Foundation. Ini adalah beliau, tapi sekarang sudah emeritus, jadi tidak bisa lagi menjadi supervisor ya. Mungkin setahu saya itu sudah tidak bisa, tapi beliau mungkin bisa dilibatkan untuk eh, tertentu, tapi tidak bisa menjadi pembimbing utama. Lalu ada Prof. Phil Watson, kebetulan ini adalah co-supervisor saya. Ya kalau teman-teman search nama beliau, itu beliau adalah sekarang ketua technical committee di ISSMG di Komunitas Geoteknik Dunia ya. Jadi dia di bagian TC, saya lupa nomornya, tapi TC tentang offshore geotechnics. Jadi Prof. Ya Phil ini adalah chairnya ya sekarang chairnya. Beberapa yang lain, ini ada satu-satunya perempuan setahu saya ya, Prof. Brita ini. Lalu ada Prof. Sazad Hussein, lalu ada Conlet. Ini semua mereka tergabung di Center of Offshore Foundation System. Jadi ini COFS ya. Jadi ini adalah potensial PhD supervisor yang teman-teman bisa kontak. Jadi kalian bisa search di Google Scholar atau di websitenya COFS tentang masing-masing research interest-nya. Saya eh, tidak hafal ya karena sangat sangat luas di offshore geotechnics ini. Jadi bisa cari sendiri nanti lebih dalam mengenai research interest atau sekarang mereka ada funding apa. Nanti bisa dilihat di website di UWA, di research repository-nya. Baik, eh, mungkin supaya tidak bosan ya, atau mungkin saya coba barangkali ya kalau ada yang mau tanya, silahkan. Mungkin sebelum saya lanjut ke aktivitas riset, lalu fasilitas dan pengalaman bekerja di kampus. Apakah ada yang ingin bertanya? Siapa tuh yang lagi mau cari-cari S2 atau S3? Ya, Kali silahkan. nggak usah malu-malu ya nanya. Tadi Aflizal udah bilang belum beasiswanya dari itu kan, dari UWE-nya langsung kan ya? Belum, Pak. Jadi kalau saya scholarship dari LPDP kebetulan, Pak, bukan dari UWA. Oh, dari LPDP. Ya, Oke, nanti saya coba singgung di bagian akhir ya, Pak. oke. Oke. Ada Oke, yang mau ada nanya yang nih? ya Ahmad. silakan Pak Ahmad atau Mas Ahmad ya. Halo Kak, thank you udah Ya, dikasih kesempatan buat nanya Kak. ya, silakan. Nah, cara me-reach out atau misal kita minta mungkin LOA ya, recommendation dari Mm-mm. apa lecture-lecture yang tadi Kakak sebutkan tuh gimana ya Kak? Apakah langsung menghubungi via email atau mungkin kalau atau lewat website universitas atau gimana ya Kak? Baik, ya, Mas Ahmad ya. Terima kasih Iya. pertanyaannya yang sangat baik. Saya rasa pertanyaan banyak dari teman-teman di sini juga. Jadi sebetulnya kalau pengalaman saya ya, secara spesifik, yang saya lakukan saat itu, jadi saya langsung mengontak Prof. Barry Lehane ini via email. Jadi email saya, email institusi, lalu saya reach out ke beliau, japri lah ibaratnya ya, japri email.
Jadi saya menyampaikan CV saya, lalu saya bilang bahwa saya tertarik untuk melakukan riset bersama eh, bersama beliau. Lalu ini CV saya. Lalu eh, singkat cerita, Prof. Berry ini langsung membalas dan dia langsung mengarahkan bahwa oke, kalau kamu tertarik langsung aja langsung aja siapkan aplikasi untuk ke kampus, ke UWA katanya. Jadi kalau ke UWA nanti gimana? Jadi nanti bisa ke website ya. Tapi yang saya lakukan, pengalaman saya, jadi nanti ada form aplikasi tentu saja, kayak kita daftar sekolah ya, form aplikasi. Nanti form itu kita isi, nanti di dalam form itu ada required documents. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang perlu diperlukan, ya seperti ijazah, transkrip nilai dan segala macam ya. Nah, nanti ikuti ikuti prosesnya dari situ, dari apa? Jadi kita melakukan aplikasi atau mengajukan aplikasi formal ke kampus. Tapi karena sudah dapat balasan dari Prof. Berry ini, nah saya juga mengatakan bahwa di dalam formulir itu saya menyatakan bahwa saya ingin atau menyatakan atau menyebutkan nama Prof. Berry ini sebagai potensial supervisor saya, begitu. Jadi potensial supervisor, nanti mereka pihak kampus ya, pihak kampus itu tidak tidak mencarikan lagi supervisor karena saya memang sudah mengajukan nama beliau, begitu. Jadi tahapannya begitu, Mas Ahmad. Jadi eh, pertama reach out via email itu sangat umum, sangat umum. Terus mungkin bagaimana kalimatnya ya, mungkin nanti saya bisa share secara spesifik. Mungkin takut salah gitu ya, atau bahasa Inggrisnya gimana. Nanti saya bisa share eh, detailnya. Tapi reach out via email dulu. Nanti kalau direspon, nanti beliau akan eh, memberi info bagaimana langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya biasanya mengajukan aplikasi secara secara langsung ya, ke aplikasi formal ke kampus, begitu. Oke Mas, terima Mudah-mudahan kasih ya, Mas. Ya, ya mudah-mudahan terjawab ya, Mas. iya terjawab sekali. Mungkin Ya, tips biar dibalasnya itu. ya, oke. Oke, Nanti saya mungkin share sedikit tentang ya. itu. Baik, mungkin ada lagi. eh Mas Isal, saya Agung. Ya, ya, Mas Mas mau Agung. nanya, Mhm, eh kan tadi disampaikan kalau Mas Isal pakai LPDP gitu ya. mhm. Nah, Ya, LPDP. Nah, betul. ini urutannya itu Mas Isal itu reach out ke profesornya dulu atau dapat LPDP-nya dulu? Oke, baik. Makasih Mas, Mas Agung ya. Jadi kalau saya, ingat saya sih, saya reach out dulu. Jadi saya bilang saya belum dapat LPDP ya, saya belum punya sponsor untuk scholarship, tapi saya reach out dulu ke beliau. Lalu saya bilang saya belum, jadi ada korespondensi, ada saling balas email. Saya bilang bahwa saya lagi mengusahakan LPDP, mengusahakan scholarship, tapi saya belum dapat gitu. Jadi saya sepertinya kalau nggak salah setahun sebelum mulai, kayaknya setahun lebih deh bahkan. Jadi setahun lebih saya belum dapat apa-apa. Saya reach out dulu. Lalu ketika saya ada progres, misalnya LPDP-nya dapet, lalu eh, aplikasi formalnya ke UWA dapat, saya juga laporan ke Prof. Berry-nya ini. Jadi saya reach out dulu, baru nanti ketika ada progres saya kasih info sedikit-dikit bahwa oh ya saya udah dapat ini nih Prof. Berry, saya udah dapat scholarship-nya sekarang, gitu. Gitu Mas Agung. Kalau Oke, pengalaman saya siap. ya. Ah, Oke, siap. Makasih Mas Isal. Berarti kan ya, profesornya emang ini ya, apa namanya, nungguin lah ya istilahnya. ya, ya, kebetulan kasus saya nungguin. Ah, Oke, makasih Mas Isal. ya, sama-sama Mas Agung. Baik, mungkin saya coba lanjut ya karena udah 35 menit. Saya akan sampaikan dulu sedikit aktivitas saya secara singkat dan lalu fasilitas-fasilitas untuk riset
khususnya khusus riset geoteknik dan tentang pengalaman bekerja di kampus ya, yang sangat menarik. Baik, ini aktivitas riset saya secara sederhana ya, secara sangat singkat. Jadi eh, karena Prof. Berry ini ahli di bidang fondasi tiang dan in situ testing, dan saya juga sangat berminat kepada dua bidang itu, maka riset saya juga tentang pile foundation dan cone penetration test ya. Yang pertama ini eh, jadi nanti saya akan sampaikan bahwa di UWA nanti ada centrifuge. Nanti apa itu centrifuge? Nanti saya coba eh, sampaikan juga. Jadi yang pertama ini kami mengembangkan model ya, model tiang. Jadi kita sebut dengan monopile sih. Jadi monopile itu sebetulnya adalah model fondasi tiang. Monopile itu adalah fondasi tiang dengan diameter yang sangat besar ya. Ya, setahu saya diameternya bahkan ada yang bisa sampai 10 meter ya, untuk aplikasi di offshore. Nah, jadi ada yang diameter 5 meter, 10 meter. Saya juga nggak kebayang sih ya, nggak pernah lihat. Tapi ini modelnya. Nah, model ini eh, dilengkapi dengan instrumen, yaitu strain gauge. Strain gauge ini tentu saja untuk mengukur regangan ya. Kalau regangannya kita bisa ukur, nanti kita bisa mengukur, kita bisa konversi mengukur gaya, mengukur tegangan nanti kita integralkan lagi mengukur gaya ya, mengukur force gitu. Jadi ini nanti model ini, model artinya ya ini bukan berarti besar ya, modelnya ini sangat kecil, cuman diameter 100 mm, dan ini kita sebutnya, kita punya desain khusus disebutnya double wall. Double wall artinya si model ini jadi memiliki dua inner wall, jadi inner wall dan external wall-nya adalah terpisah. Jadi dua dua bagian terpisah, tapi di bagian atasnya digabungkan dengan top cap ini ya. Jadi tujuannya apa dengan double wall ini? Sebetulnya untuk kami ingin menginvestigasi eh, bagaimana tahapan gesekan selimut atau friksi yang yang ketika pondasi ini kita install atau kita penetrasikan ke dalam tanah, bagaimana friksi itu termobilisasi. Lalu ketika kita melakukan tes, loading test ya, tension test atau compression test, bagaimana eh, friksi itu termobilisasi di beberapa bagian dari tiang ya. Jadi di bawah ini ada 3 level. Jadi dekat dekat dengan kakinya itu ada strain gauge, di tengah ada strain gauge, di bagian paling atas ini ada strain gauge juga. Jadi strain gauge itu nanti kita tinggal selisihkan aja ya. Jadi misalkan kita udah dapat gayanya di atas, di tengah, dan di bawah. Nah, selisih di antara dua strain gauge ini, misalnya yang atas dan yang tengah, itu kita bisa dapat force. Nah, force-nya kita tinggal bagi aja dengan selimut tiangnya. Nanti kita bisa dapatkan shaft friction-nya gitu. Nah, kita pengen kenapa ini dilakukan, karena kita pengen tahu sebetulnya karena ini diameter besar, yang mana diameter besar itu kalau kita tahu tiang-tiang pondasi biasanya kan di Indonesia ya mungkin, atau di onshore kebanyakan mungkin close ended atau tiangnya tertutup ya. Nah, kalau ini tiangnya terbuka jadi open ended. Jadi dia tiangnya pipa ya. Dan pipa itu sangat umum dipakai di offshore. Nah, kita nggak tahu bagaimana sih distribusi friksi di dalam tiang itu bekerja. Nah, itu kita kita pengen investigasi apakah ada perbedaan. Karena diameternya besar nih, mungkin seperti sheet pile, kita punya hipotesis seperti itu, tapi bagaimana? Nah, ini masih kami kebetulan centrifuge testingnya udah selesai sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, saya masih dalam proses pengumpul interpretasi data ya, interpretasi data. Yang pertama di centrifuge. Lalu yang kedua ini cone penetration test, jadi dan laboratory scale pile test. Jadi kita punya model-model tiang. Model tiang itu ya seperti mainan ya. Kita punya pipa-pipa kecil. Lalu kita punya namanya calibration chamber. Nah, ini adalah skematiknya ya. Jadi kita punya di UWA sini kita punya
chamber. Chamber ini sebetulnya adalah eh, kontainer baja ya. Kontainer baja ukurannya 400 mm, tingginya juga 400 mm. Kita punya soil sample di sini. Lalu kita punya steel plate. Nah, lalu untuk meng, eh, untuk mengaplikasikan tegangan kepada sampel ini, kita pakai lever arm ya. Jadi kita punya lengan momen ini. Jadi transfer rod ini adalah mentransfer beban-beban beban-beban mati ya, beban-beban mati yang ditransfer di sini. Kita taruh bebannya di sini. Lalu beban tersebut ditransfer ke steel plate, lalu soil sample ini mendapatkan tegangan vertikal konstan ya, konstan sepanjang kedalaman ini karena tingginya hanya 250 mili si sampel ini, 250 sampai 300 mili. Nah, kita melakukan uji CPT ya. CPT-nya juga bukan CPT yang kayak kita di lapangan yang 36 mili, tapi di sini ada mini pisokon. Jadi mini pisokon ini sama sebetulnya ya, sama seperti yang field CPT pada umumnya, cuma lebih kecil aja. Diameternya 10 mili, dia punya pore pressure sensor, slip friction, sama tip resistance ya. Nah, lalu bagaimana cara installnya? Ya, sebetulnya di steel plate itu dia ada lubang-lubang ya. Jadi ada lubang-lubang, kita install di situ. Itu caranya. Jadi kita melakukan uji CPT di sampel yang, nah soil sampelnya ada kaolin, ada reconstituted material dari lapangan. Kita jadikan selari dulu, terus kita konsolidasikan macam-macam ya. Jadi ada dari offshore juga kita bawa, lalu kita bikin selari dulu, kita konsolidasikan gitu. Nah, kita melakukan uji CPT, ada juga uji-uji yang lain, seperti kalau teman-teman pernah dengar namanya ball penetrometer test. Itu mungkin saya juga baru dengar ketika saya datang ke sini ya. Tapi itu ball penetration test itu dikembangkan di UWA setahu saya. Jadi untuk pengujian di centrifuge dan cukup sekarang diadopsi di banyak tempat ya di seluruh dunia. Nah, ada ball penetration test, lalu ada T-bar test, itu juga salah satu penetrometer ya. Lalu selain penetrometer, ini ada model PAL juga. Nah, seperti yang kayak saya katakan tadi, jadi model PAL itu sebetulnya pipa-pipa kecil ya, pipa-pipa kecil terbuat dari steel, dari besi. Lalu kita install aja dengan menggunakan aktuator. Jadi aktuator ini bergerak dengan rate tertentu, dengan laju pergerakan tertentu, 1 mm per detik atau setengah milimeter per detik. Kita install, kita ukur dengan load cell. Jadi kita ukur tahanannya ya, tahanannya. Lalu kita bisa juga apa? Kalau ini tiang berinstrumentasi, ada juga square pile dengan instrumented square pile ya dengan lateral stress sensor. Jadi stress sensor itu mengukur tegangan horizontal. Jadi kita tahu ketika dipenetrasikan bagaimana distribusi tegangan horizontal ketika kita melakukan penetrasi. Jadi macam-macam ya. Jadi di sini, nah ini ada foto saya. Ini adalah chambernya. Nah ini lever armnya dan ini apa laptop dan digital acquisition sistemnya ya. Jadi ini lewat komputer, lalu kita mengoperasikan lewat komputer, kita mengoperasikan aktuatornya atau melakukan uji CPT, kita langsung melihat hasil live-nya ya, hasil pengukuran secara live ya dari komputer begitu. Nah, yang terakhir, saya juga selain selain melakukan uji di centrifuge dan uji di calibration chamber, saya juga melakukan simulasi numerik ya dengan menggunakan finite element. Nah, ini mencakup uji penetrasi konus, saya simulasikan di finite element di Plaxis. Lalu uji pengujian tiang, open-ended atau close-ended, jadi tiang yang solid atau tiang yang terbuka, tiang pipa. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ini dipenetrasikan ke dalam sampel, ini excess pore pressure contour nih. Jadi shading-nya seperti ini. Jadi ini distribusi excess pore pressure ya ketika akhir penetrasi. Jadi ini excess pore pressure contour. Jadi eh, riset saya jadi dari numerical simulation sampai ke physical modeling menggunakan calibration chamber dan centrifuge testing. Nanti saya akan coba
tunjukkan ya, tunjukkan di slide-slide berikutnya tentang centrifuge dan apa itu centrifuge. Nah, kalau software license, tadi karena saya melakukan numerical modeling, sebetulnya UWA ini setahu saya ya, jadi Plexi Study tentu saja punya yang ultimate version, yang atau advanced version, ya pokoknya yang paling komplit lah ya. 2D dan 3D punya license komersialnya. Lalu ada juga teman-teman saya ada juga yang pakai Abacus ini. Tapi Abacus ini lebih ke lebih general ya, bukan geotechnical software kayak Plexis. Jadi, tapi sangat umum digunakan untuk riset. Tapi saya sendiri nggak bisa sih ya. Pernah lihat aja, tapi eh, mereka di UWA punya punya license-nya. Jadi kalau misalkan supervisor minta belajar ini atau pengen pakai ini, ya license-nya ada, jadi software-nya ada, gitu ya. Lalu ini yang menurut saya penting juga, ya sharing sedikit tentang, jadi UWA ketika datang sebagai mahasiswa PhD, kita diberikan satu laptop, ya sebetulnya laptopnya bisa dikatakan nggak bagus-bagus amat, nggak jelek-jelek amat, tapi mungkin menurut saya mungkin kisarannya ya kalau ditaksir mungkin sekitar 1000-an dolar atau 1500 dolar Australia kira-kira, tapi sangat cukup kalau untuk keperluan saya sih untuk Plexis modeling itu cukup. Nah selain itu, selain dapat laptop, kita dapat juga license-license seperti EndNote nih. Kalau teman-teman tahu EndNote atau Mendeley gitu ya, Mendeley. EndNote ini kayak nanti akan sangat berguna untuk nanti bikin paper. Jadi kan suka ada citation ya, ada kita harus merefer ke siapa nih, referencing atau document management. Kita pengen nyari dokumen apa, gampang di satu tempat. Nah ini UWA punya punya license-nya dan kita dikasih gratis ya, jadi kita pakai aja gitu. Lalu ada Adobe Creative Cloud Pro, ini ada Adobe PDF, itu Pro version, mau scan atau mau Adobe Photoshop segala macam ini karena yang Cloud Pro ya. Jadi semua included, semua aman ya. Jadi mau web based atau aplikasi di HP itu aman. Jadi ini yang termasuk di UWA ya. Sampai sekarang sih setahu saya. Jadi seperti ini. Lalu kalau terkait dengan fasilitas fisik ya, fasilitas fisik itu tadi saya sudah sebutkan calibration pressure chamber atau kamar terkalibrasi ya, pressure chamber. Lalu di UWA kami punya juga namanya centrifuge. Jadi ada dua jenis, namanya drum and beam. Nanti saya tunjukkan fotonya ya. Nah, ini juga ada satu entity lagi di UWA, tapi di dalam di dalam kampus ya, termasuk kampus itu National Geotechnical Centrifuge Facility atau NGCF. Jadi NGCF ini adalah sebetulnya bagian dari UEA atau UWA ya, tapi dia punya eh, technician sendiri. Jadi technician sendiri, jadi kita tidak mengoperasikan sendiri ya si centrifuge-nya. Jadi ini NGCF, lalu mini penetrometer tadi sempat saya singgung ada cone penetration test, mini pisocone, electric pisocone tanpa pore pressure transducer juga ada, full flow ini ball penetrometer test atau T-bar test nanti ada juga. Lalu tentu saja ada lab mektannya ya, lab mektan. Ada conventional triaxial, ada cyclic triaxial, direct simple shear, Berkeley type simple shear apparatus, lalu ada lab fan shear test, ada ring shear test. Jadi macam-macam nih ya. Cukup lengkap. Mungkin yang saya sebutkan ini yang saya tahu aja ya, tapi setahu saya masih lebih banyak lagi. Untuk yang basic-basic tentu saja ada, ini yang advance-advance-nya ya. Lalu yang terakhir ini ada satu teknologi baru ya. Mungkin teknologinya sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, cuma untuk keperluan geoteknik, untuk keperluan traxial testing, ini ada namanya 3D PIV. 3D PIV ini adalah Particle Image Velocimetry. Ini salah satu teman saya dan pro- eh, profesor atau supervisor dia juga
kebetulan profesor saya juga, Prof. Barry Lehane. Jadi ini sebetulnya kita mengcapture sampel keruntuhan sampel tanah atau sampel di triaxial ya, triaxial chamber menggunakan teknologi kamera ya, kamera yang super camera lah. Jadi kita bisa eh, melihat keruntuhan secara spesifik, shear band kalau ada apa ya itu ya shear band itu. Jadi kayak eh, bidang keruntuhan ya, bidang geser. Nah, bidang geser yang muncul di sampel ini bisa diidentifikasi dengan teknologi ini. Nah, kalau teman-teman tertarik, saya juga nggak terlalu paham dengan ini, tapi lebih kepada small strain stiffness itu bisa di capture dengan teknologi ini atau dengan shear band. Kita pengen pengen lihat keruntuhan eh, dari triaksial seperti apa lebih jelas, ini bisa di capture secara fisik ya, secara real dengan kamera, dengan optik, itu nanti tertangkap di sini. Nah, kalau teman-teman mau cek, ini ada websitenya ya, jadi khusus 3D PIV measurement di UWA. Baik, ini tentang geotechnical centrifuge. Mungkin centrifuge sendiri sebetulnya adalah secara sederhana ya. Jadi kita memodelkan fisik, memodelkan artinya kita scale down atau memperkecil skala. Misalnya kita consider satu fondasi tiang misalnya diameternya 1 meter. Nah, kita scale down, kita bagi dengan satu faktor, yaitu biasanya faktornya adalah berapa besar akselerasi gravitasi yang kita putar atau kita aplikasikan di centrifuge. Jadi misalnya 100 G. Nah, 1 meter itu kita bagi dengan 100 aja. Nah, jadi kita bikin model dengan ukuran demikian, 1/100 dari eh, benda aslinya, begitu ya. Jadi sebenarnya jadi kita memodelkan secara fisik dengan lebih kecil, tapi kita memutar benda kita atau model kita dan termasuk dengan sampel kita ya, itu di benda yang namanya geotechnical centrifuge. Nah, ini centrifuge di UWA ada 3 yang diameter 10 meter. Ini bendanya demikian ya. Jadi teman-teman ini adalah benda yang mesin yang gunanya adalah untuk memutar sampel ya. Jadi di sini ada strong box kita sebut. Strong box ini adalah eh, ya isinya adalah sampel kita ya, sampel pasir atau sampel clay kita bisa bentuk. Lalu di atas sini biasanya kita misalnya kita pengen memodelkan eh, penetrasi atau instalasi tiang, tiang di offshore ya. Nah, di atas ini ada aktuatornya. Nah, nanti eh, awalnya kita setting up seperti ini, nanti benda ini berputar melalui aksis ini ya, melalui pusat rotasinya, berputar, lalu bagian strong box ini akan menjadi di sebelah sini ya, jadi akan bergerak seperti itu. Jadi kita putar si sampelnya ini, jadi ya lengan yang ini itu akan berada, sorry, benda strong box ini nanti akan berputar atau kebalik menjadi seperti ini ya. Jadi ketika benda ini mulai memutar, nanti strong box-nya atau lengan yang ini berputar menjadi 90 derajat dari lokasi awal. Nah, nanti diputar, akselerasi mulai meningkat, meningkat, meningkat sampai akselerasi tertentu yang kita ingin capai. Nah, kalau di 10 meter beam centrifuge ini maksimumnya adalah 100 G ya. Jadi kita bisa mutar alat ini dan sampel kita ini dengan kecepatan gravitasi 100 kali lipat dari percepatan gravitasi bumi. Jadi satu kali putaran itu setahu saya bisa sampai eh, ribuan RPM ya, rotation per menitnya. Nanti ada ininya, ada control roomnya ya. Jadi putarannya sangat cepat. Jadi untuk mencapai percepatan gravitasi 100 kali lipat dari percepatan gravitasi bumi. Ini yang besar, yang yang terbaru yang kami punya di OWA. Ini ada juga yang kecil tahun 70-an. Ini bentuknya sama ya, bentuknya sama tapi sampelnya tentu saja lebih kecil. Lengannya itu lebih kecil, hanya 3,6. Jadi diameternya ya, diameternya itu 3,6.
radiusnya 1,8, jadi sampelnya juga jauh lebih kecil. Tapi karena lebih kecil, dia lebih versatile dan dia bisa eh, mencapai akselerasi 200 G atau bahkan 300-400 ya, saya agak lupa. Kayaknya 300-400 masih possible gitu. Jadi sampel ini diputar 400 kali lipat percepatan gravitasi bumi. Lalu yang terakhir ini yang paling tua ya sebetulnya, ini drum centrifuge. Drum centrifuge ini agak berbeda dengan beam yang mana ada lengan lalu ada pusat rotasi ya. Tentu saja ini juga ada pusat rotasinya, tapi nggak ada lengannya seperti ini. Tapi ini diameternya cuma 1,2. Nah, sampelnya ini berputar di sini ya, berputar di sini. Nah, ini saya sendiri belum pernah melihat aplikasinya secara langsung, sepertinya masih dalam perbaikan. Tapi ini drum centrifuge yang ada di UWA, di Western Australia ya. Dan operasinya kita tidak mengoperasikan sendiri tentu saja karena dia di bawah NGCF. Jadi semua ada staf khusus yang akan membantu kita melakukan uji-uji. Jadi mau masang aktuator atau masang model segala macam nanti kita dibantu oleh teknisi yang profesional yang berpengalaman ya. Baik. Eh, Lalu saya sharing sedikit tentang bagaimana kerja di kampus ya. Kerja di kampus ini secara spesifik sebagai fasilitator atau kita sebut mungkin lebih familiar dengan ASDOS ya. ASDOS itu di UWA kebiasaannya tentu saja ini saya coba eh, sampaikan juga bahwa mereka on time ya. Tidak seperti eh, di kita yang kebanyakan masih suka ngaret. Nah, kita on time di sini. Lalu kita juga jarang melakukan yang namanya lembur ya. Dalam office hour ini jarang, kecuali memang benar-benar diperlukan kalau ada sesuatu yang mendesak gitu ya. Lalu sebagai ASDOS ini kita sebutnya casual teaching staff. Artinya kita tidak permanen dan kita dibayar per jam. Nah, hourly rate atau bayaran per jamnya tahun lalu itu 55, tahun sekarang saya kurang tahu, nanti bisa dicek. Rasanya kalau nggak salah naik $5 per tahun atau sekitar 10%-an ya. Dan dibayarkannya setiap 2 minggu. Jadi dan kalau setiap kali sesi biasanya typically 2 hour atau 2 jam ya, 2 jam atau kadang ada yang 1 jam setengah atau satu jam tergantung, tapi biasanya 2 jam. Nah, tanggung jawabnya apa aja? Ya, termasuk ini misalnya kita jadi instruktur di laboratorium ya. Jadi misalnya kita mengarahkan student S1 maupun S2 untuk melakukan pengujian di laboratorium. Lalu ini kita sebut ada juga kelas responsi lah, di mana kita menjelaskan atau kita menyelesaikan soal-soal latihan kepada mahasiswa. Nanti mahasiswa kita ya interaksi seperti di kelas aja atau di Indonesia pada umumnya. Lalu kita juga bisa jadi pengawas ujian, itu termasuk casual teaching staff atau tugasnya si fasilitator ini. Lalu termasuk kita juga akan dibayar untuk menilai atau melakukan assessment ujian ataupun tugas ataupun lab report ya. Jadi eh, laporan laporan dari laboratorium dari mahasiswa kita nilai satu-satu dan itu dibayar dengan rate yang sama. Kira-kira itu. Dan ini sangat lazim dan biasanya kita tinggal eh, minta ke supervisor ya. Kalau misalkan supervisor nggak lagi ngajar, kita bisa reach out ke dosen yang lain. Kita bilang kita tertarik untuk menjadi fasilitator dan biasanya mereka ada lowongan bahkan tiap email tiap semester ada aja yang perlu fasilitator begitu. Oke, kira-kira gitu kalau bekerja di kampus ya. Kalau kerja di luar kampus mungkin saya nggak cover di sini. Nah, lalu tentang kehidupan sehari-hari di Perth, ini saya coba berikan gambaran umum ya. Ini dan spesifik untuk kasus saya. Jadi untuk 2 orang belum ada ngomongan, lalu tinggal di kampus, tinggal di
unit yang dimiliki oleh kampus ya. Jadi di UWA ini kampus itu mengelola tempat-tempat atau rumah-rumah atau apartemen-apartemen di sekitar kampus untuk disewakan kepada para mahasiswa S2 dan S3 ya terutama. Kalau yang S1 mereka punya dorm sendiri dan itu setahu saya mungkin agak beda ya manajemennya. Tapi setahu saya untuk S2 S3 jadi di sekitaran kampus itu mereka punya UWA ini kampus ini punya rumah-rumah, punya apartemen dan disewakan kepada kita gitu. Nah, lalu ini secara khusus ya tentang yang umum aja tentang biaya sewa, biaya listrik, biaya gas bisa dilihat sendiri sama teman-teman. Lalu kira-kira ya totalnya itu adalah 2.300. Ini kasus saya ya. Tentu saja spesifik kalau teman-teman bawa keluarga atau masih sendiri, nanti keluarganya nyusul, itu tentu saja berbeda. Tapi 2.300 ini sebagai informasi, kalau dari LPDP, scholarship yang saya dapat sekarang, itu biaya biaya bulanannya itu 2.500 sebulan. Tapi kalau bawa keluarga, itu untuk istri dan satu anak itu diberikan ekstra 25% dari 2.500. Jadi kalau bawa istri dan anak atau suami atau anak, kita dapat 50% dari 2.500 ya. Jadi dapat 1.250 gitu. Tapi tentu saja pengeluarannya jadi bertambah ya karena ada istri dan anak gitu. Lalu untuk yang lain-lain, ini kalau misalkan pengen jajan. Nah, jajan agak mahal ya, $17, Rp170.000 atau Rp250.000 sekali makan. Tapi porsinya jangan disamain kayak di Indonesia. Porsinya jumbo, jadi bahkan bisa berdua ya satu porsi. Kalau ada online taksi juga, kalau misalkan pengen atau kepepet perlu cepat, tapi agak mahal, $30, ini 20 kilo ya agak mahal. Lalu ada kalau misalnya obat-obatan, tapi dengan resep ya, itu bisa di reimburse. Jadi kita bayar dulu, nanti kita reimburse ke asuransi. Nah, asuransi itu nanti saya coba singgung sedikit. Tapi asuransi itu wajib sebelum datang ke Australia. Lalu kalau misalkan ini GP ini dokter umum ya, GP ini dokter umum juga kita dibayarin ya. Jadi kita bayar dulu sedikit, lalu kita bisa reimburse bayar dulu di depan sorry bayar dulu di depan nanti kita kita klaim ke asuransi gitu. Ini secara umum aja, jadi secara umum demikian. Tentu saja bergantung kepada jumlah keluarga dan eh, apa konsumsi makanan ya, konsumsi makanan masing-masing berbeda. Oke, lalu kalau kehidupan tentang di Perth atau di kampus ini ini map kampus ya, tapi mungkin nggak terlalu jelas. Tapi kampus ini mulai dari atas sini dari utara sampai ke bawah sini. Jadi setahu saya 80 hektar apa ya, kalau nggak salah UWA ini. Nah, lalu ini daerah kalau College Engineering atau Engineering Department ada di sini, ya, ada di sini. Lalu Centrifuge ada di sini. Lalu di sini ada, nah di sebelah selatan ini adalah akomodasi-akomodasi kampus yang dimiliki oleh kampus, maksudnya ya, yang dimiliki oleh kampus ini tersebar di jalan-jalan ini. Jadi kalau teman-teman tinggal di unit kampus, ya tinggal jalan kaki, tinggal nyebrang nyebrang aja 2 menit langsung udah ada di kampus gitu. Jadi ini daerahnya. Jadi ini Swan Rivernya di sini. Di sini ada taman-taman ya. Kita mau trek lari, trek jalan, mau mancing pun bisa ya, bisa di sini. Nah ini business school ada tempat kolam renang juga di sini. Di atas ada lapangan tenis. Kalau padel setahu saya nggak ada ya, belum ada. Tapi tenis ada di atas sini. Nah Winthrop Hall ini gedung utama ini ada di atas. Dan kalau mau rekreasi, kalau mau bawa anak atau istri atau siapapun keluarga yang berkunjung di dalam kampus ada merak ini ya, ada peacock. Dan ini jalan-jalan bebas aja di kampus. Tapi lokasinya biasanya ada di daerah sini sih, gitu. Jadi ini daerahnya, nanti kita bisa sharing atau bisa tanya lebih lanjut Japri ya. Saya nanti dengan senang hati bisa sharing. Lalu
secara umum tadi di Perth, kalau secara lebih luas lagi, ini Perth ada di sini dan airportnya yang besar kan hanya ada di sini ya. Sebetulnya kita bisa macam-macam pergi pergi ke Western Australia yang sangat luas ini dan dengan menggunakan road trip ya. Jadi teman-teman bisa beli mobil dengan harga yang murah tapi memang eh, usianya udah cukup tua ya 10 tahun ke atas. Tapi sangat bagus, masih kondisinya sangat bagus, sangat murah, bisa bahkan ada yang $4.000 ya, atau 40 juta, atau bahkan kalau mau yang lebih tinggi ada juga sampai 70 juta, tapi sudah sangat baik gitu. Kualitasnya masih masih bagus lah gitu. Dan ini semua tempat ini semua bisa dijangkau dengan mobil. Atau kalau yang nggak mau beli mobil, sewa aja, sewa per hari. Itu juga cukup ekonomis ya kalau misalkan jarang kemana-mana, eh, tinggal nyewa aja. Kalau nggak salah $100 itu tergantung ya, tergantung dari mobilnya besar atau kecil. Tapi semua bisa dijangkau dengan menggunakan mobil itu. Oh, oke. Ini yang terakhir ya, karena saya udah lewat 6 menit nih. Jadi kalau teman-teman udah lihat tadi, oh ya, kampus UWS seperti apa, lalu lingkungannya seperti apa, lalu ada geotek, potential supervisor seperti apa, dan oh saya tertarik nih untuk UWA atau reach out supervisor. Nah mungkin teman-teman juga perlu nih informasi tentang kesempatan scholarship ya. Nah, scholarship yang available yang bisa dijangkau atau bisa didapatkan, ini ada macam-macam. Ini saya coba kumpulkan beberapa info. LPDP itu yang paling umum ya, yang paling dikenal di Indonesia. Lalu yang kedua itu Australia Awards. Ya, jadi secara umum dulu ya. Secara umum scholarship ini biasanya itu mencakup living cost tentu saja ya sehari-hari per bulan. Lalu tuition fee ya tentu saja kita tidak bayar apapun ya. Tadi yang 48.000 tadi kita kita bayar nol. Lalu dia juga scholarship ini memberikan kita biaya hidup per bulan. Biasanya kalau LPDP sendiri per 3 bulan ya ditransfernya gitu. Per 3 bulan ya kita manage sendiri 3 bulan itu eh, ya alokasinya seperti apa gitu. Dan itu mencakup biasanya 3,5 sampai 4 tahun. Nah, 3,5 atau 4 tahun kalau LPDP sendiri covernya 4 tahun ya. Kalau lebih itu kasus tertentu, tapi bisa saja mengajukan perpanjangan, tapi belum tentu disetujui ya. Jadi ini LPDP tentu saja dari Kemenke, skemanya banyak, ada beasiswa reguler atau beasiswa khusus dosen, beasiswa TNI ya, atau macam-macam tuh ya, ada PNS, BUMN, macam-macam teman-teman bisa cek sendiri di websitenya LPDP. Tapi tadi ini eh, selain living cost dan tuition fee, kalau LPDP kita ada juga cover tentang family allowance ya yang tadi. Jadi kalau bawa istri dan anak ada family allowance, terus ada biaya kedatangan, jadi dana bantuan kedatangan. Jadi ketika kita pertama datang ke sini, LPDP itu memberikan biaya bantuan sebanyak 2 bulan, 2 kali biaya bulanan. Jadi kita untuk settle down atau untuk kita nyari akomodasi, eh, untuk misalnya untuk nyari akomodasi temporer yang sementara, kan itu perlu uang. Nah, atau kita perlu beli tiket di awal gitu ya. Itu LPDP memberikan settlement allowance namanya. Nah, itu tentang LPDP karena ini yang paling familiar dengan saya ya. Jadi macam-macam nanti bisa bisa lihat lebih detail di websitenya LPDP. Di sana ada juga PDF-nya ya. Jadi coverage-nya atau dana-dananya ada apa aja tuh di situ ya. Lalu ada Australia Award Scholarship. Ini juga menurut saya yang familiar dan banyak teman saya juga yang dapat AAS ya. Kita sebutnya AAS. Australia Awards ini dari pemerintah Australia. Dan eh, informasi yang saya tahu di AS ini kita nggak ada batasan umur. Jadi batasan umur itu misalnya kalau di LPDP 40, 45 gitu ya. Untuk S3 saya agak lupa, silahkan dicek lagi. Tapi kalau di AS ini banyak teman-teman saya di sini itu ya umurnya yang melebihi dari batas yang LPDP ya. Tapi boleh
karena memang tidak ada batasan umur. Nah, persyaratannya sendiri rasanya secara umum sama sih. Jadi ya, ada tes TOEFL atau IELTS ya, lalu tes bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris, lalu menyiapkan ya ada IPK, transkrip nilai dan segala macam itu kurang lebih sama dokumen untuk aplikasi beasiswanya. Tapi ini informasi yang lain, misalnya yang saya tahu ya, kalau Australia Awards ini nggak ada nggak ada family allowance. Jadi maksudnya nggak ada nggak ada tambahan 25% dari biaya living cost gitu ya. Nah, setahu saya nggak ada. Tapi keuntungan lain misalnya kalau punya anak, bawa anak gitu ya, bawa anak ke Australia untuk studi, itu kalau misalkan perlu dititipkan di daycare, nah daycare-nya itu di cover 75%. Dan daycare di sini sehari bisa $100 ya kalau nggak salah, tergantung. Tapi cukup mahal lah gitu. Tapi ini di cover. Nah, saya kurang kurang tahu secara spesifiknya apa. Tapi yang pasti living cost dan tuition fee itu AS cover ya. Lalu ada RTP juga. RTP eh, ini sebetulnya in collaboration atau kolaborasi dengan kampus. Jadi pemerintah Australia memberikan dana ke kampus, ke UWA dalam kasus ini ya. Jadi dia memberikan scholarship kepada international students. Jadi ya tentu saja ada living cost dan tuition fee itu tercover. Tapi setahu saya itu tuition fee-nya di cover selama 4 tahun. Tapi ini kasus satu teman saya ya yang dapat RTP. Tapi untuk biaya hidup itu hanya di cover 3,5 tahun. Nah, saya nggak tahu kenapa. Tapi apakah sekarang berubah gitu ya? Saya kurang tahu. Tapi 3,5 tahun untuk living cost-nya di cover. Tapi untuk tuition fee tetap 4 tahun gitu. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin jadi kalau misalkan teman-teman 4 tahun pengen memaksimalkan 4 tahun ya berarti setengah tahunnya itu berarti harus mencari pemasukan sendiri ya, mencari pemasukan sendiri untuk eh, kehidupan sehari-hari gitu. Lalu ini ada Forest Research Foundation, ini salah satu filantropis di Australia. Saya sempat juga eh, apply, nggak apply sih ya, cuman bikin akunnya aja, tapi nggak sempat apply. Tapi eh, di sini juga ini salah satu opsi, tentu saja living cost dan tuition fee. Tapi saya nggak tahu besaran spesifiknya berapa, apakah 2.500 sama dengan LPDP, apakah sama dengan Australia, saya kurang tahu. Bisa dilihat sendiri, tinggal search aja Forest Research Foundation, nanti semua detailnya ada di situ. Nah, nanti bisa bikin akun, bisa bikin aplikasi, nanti kita mengajukan aplikasi beasiswanya lewat website. Lalu yang terakhir ini juga saya baru tahu setelah saya datang. Jadi kalau teman-teman ada yang di tinggalnya di Jawa Timur, terus nah mungkin bisa search bagian ini ya, WA Waijuk, jadi konsorsium. Jadi Western Australia East Java University Consortium. Jadi salah satu teman saya itu beasiswanya dari sini karena beliau adalah dosen di ITS. Nah, dosen ITS ini beliau bukan di UWA sih, ada Murdoch University namanya. Nah, itu ada skema juga tuh. Jadi antara state Western Australia dan state Jawa Timur itu ada ada kerjasama. Scholarship-nya saya juga kurang paham ya. Waktu itu saya coba cek, tapi saya nggak dapat info mencakup apa aja. Tapi teman-teman bisa cek lebih lanjut, eh, tinggal search Google aja mungkin cari-cari informasi. Atau kalau perlu nanti saya bisa eh, sampaikan ke teman saya. Nanti saya bisa tanya-tanya ke Mas Doni ini ya. Mas Doni ini termasuk ini salah satu awardee-nya. Baik, kira-kira secara umum gitu. Tapi karena saya udah lebih 15 menit nih ya. Kira-kira demikian eh, yang bisa saya sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Aflizal untuk paparannya. Sepertinya researchnya berjalan lancar ya. Sudah tinggal analisa, Alhamdulillah. tulis Alhamdulillah Pak. skripsi, Tinggal dan setahun lagi nih. Iya, tinggal penulisan.
Hmm. Kira-kira ada yang mau nanya? Saya rada penasaran fungsi double wall Hmm. monopile-nya sih. Kenapa Oke. double wall? Nah, itu ada Mas Tatak yang raise hand, Pak Antoni. Nanti, Eh. oke. Silakan, Mas Tatak. Apa Ya, kabar, Halo, Mas? halo, selamat malam dari Selamat malam, Taiwan. Mas. Di Australia Selamat jam malam. berapa ini? Sama, Mas. Kita jam 9. Saya mau tanya, tapi diskusi karena saya dulu pengalaman juga pernah cari university di Australia. Ya, silakan, Mas. Kebetulan kan Mas Aflijal apply eh, apa admissionnya kan by ini ya, by LPDP scholarship. Ya. Nah, dulu tuh saya pernah coba-coba cek ombak ke Australia Mm-mm. sebelum akhirnya ke sini. Nah, Ya. pengalaman saya nanti mudah-mudahan bisa dikonfirmasi sama Mas Afrizal. Ya. Mungkin untuk yang kalau di luar LPDP ya, yang pertama apa namanya, kalau ke Australia itu rata-rata PhD itu kita waktu Mm-mm. daftar itu nunggu ini ya, nunggu apa namanya opportunity PhD ya. Maksudnya kalau Mm-mm. kayak di Asia kan jarang tuh ada mahasiswa PhD apa Mm-mm. namanya ketika mau daftar dia mesti lihat dulu tuh si prof bakalan ngasih ini nggak ngasih project atau ngasih opportunity PhD baru kita bisa apply Mm. PhD di sana. Tapi Ya. kalau saya lihat dulu di Australia itu susah banget untuk bisa masuk ke Australia kalau misalnya si prof atau calon supervisor itu dia nggak buka opportunity untuk mahasiswa S3 yang mau sama Mm-mm. dia, terutama untuk project-project yang terkait sama dia. Terus Ya, yang betul. kedua, Mm. dulu saya juga pernah cek ombak juga daftar ke Australia. Kalau Mm. misalnya kita apply bukan pakai beasiswa dari pemerintah Indonesia atau misalnya bukan dari AS atau dari LPDP Ya. misalnya. Kalau AS kan emang ada ini ya, ada Mm-mm. sebenarnya secara nggak langsung kan AS itu ada kerjasama sama Indonesia ya. Jadi sebenarnya ada pembagian kuota khusus untuk ASEAN atau Indonesia dari Ya, AS gitu. Nah, kalau betul. misalnya kita apply pakai based on project atau mungkin minta scholarship dari prof, biasanya prof itu biasanya kampus atau prof itu lebih strict untuk filteringnya ketimbang kalau kita misalnya apply tapi sudah punya punya bendera kita mau daftar pakai Betul. beasiswa apa gitu. Karena dulu saya pernah pengalaman itu dicek daftar-daftar sit apa referensi apa daftar-daftar Mm. penelitian saya sudah sampai mana dan Iya. beberapa ditolak karena dia ngerasa saya masih belum belum masih masih amatir lah untuk bisa ngelakuin riset sesuai dengan standar dia karena memang dia bilang Mm. untuk kualifikasi yang saya butuhkan untuk PhD kayaknya kamu kurang Mm. kompetitif misalnya Iya. karena track record penelitian kamu begini begini begini. Nah itu gimana Mm. pengalamannya Mas Afri? Siap. Oke, ada. Yang pertama dulu ya, Mas Atak. Jadi tentang passive opportunity. Jadi kalau misalkan tadi kan Mas Atak bilang kasusnya kalau di misalnya supervisornya nggak ada, misalnya dia lagi nggak ada project tuh ya, ya memang agak susah. Tapi kalau menurut pandangan saya ya, penilaian saya, itu benar juga sih Mas Atak. Jadi misalnya gini, supervisornya nggak lagi ada ongoing project nih, research project gitu ya. Mungkin mungkin dia ketika di reach out juga dia nggak akan bales gitu. Sepertinya ya feeling saya. Tapi kalau kasus saya kemarin itu kebetulan memang saya baru tahu belakangan ya setelah saya diterima. Jadi supervisor saya itu memang dia baru akan ada project, research project gitu. Tapi dia juga belum ada sih sebetulnya belum dapat fundingnya. Nah, tapi dia memang udah ancang-ancang, dia udah tahu apa yang mau dikerjain, apa segala macam. Nah, karena kondisinya seperti itu, nah kalau supervisor saya, nah, akhirnya mungkin dia ya, ini penilaian saya ya. Jadi mungkin dia, oh ya udahlah, saya ambil aja nih Afrizal nih, karena memang saya butuh juga PhD student untuk melakukan riset ini. Tapi betul Mas, rasanya sih eh, kalau saya juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini, eh, ada ada pernah dapat kasus seperti itu juga. Jadi memang kalau ke Australia ya memang tadi, jadi ada yang nanya Mas Ahmad tadi kan bilang sebaiknya memang di reach out dulu supervisornya. Jadi kalau misalkan supervisornya udah positif nih ya, positif, oh ya saya senang nih dengan kamu atau wah saya lagi butuh PhD student karena saya ada ongoing project.
Nah, kalau udah positif gitu, memang lebih baik ya, dan mungkin kayaknya akan lebih lancar karena si supervisornya secara lisan udah menyatakan kesediaan gitu. Nah, kalau beda lagi, ada teman saya juga, dia daftar ke UWA, dia nggak tahu, dia minta kampus untuk mencarikan dia supervisor. Jadi ada juga yang seperti itu. Nah, tapi dia itu dapatnya scholarship-nya bukan LPDP, tapi dia dapat RTP. RTP ini memang dari pemerintah Australia begitu. Nah, itu juga ada kasus yang seperti itu. Jadi kasusnya dia menyerahkan lah, saya punya riset ini, dia punya research proposal seperti ini, tolong carikan supervisor yang bisa atau yang mau mengambil topik research proposal saya ini. Ada juga, tapi memang bukan engineering sih, Mas Tatak gitu. Jadi Berarti waktu lebih ke, dia apply pakai LOA yang official ya, Mas Afrizal ya? iya betul. Ah, ah, betul gitu. Jadi PSC opportunity itu benar. Jadi memang menurut saya sih, dengan berdasarkan pengalaman, memang lebih baik di reach out dulu, atau misalnya cari aja informasi dulu apakah di websitenya si supervisor ini ada ongoing project. Kalau misalkan nggak yakin, oh ini udah diupdate atau belum ya, langsung aja reach out, japri secara email. Dan kalau nggak ada respon, mungkin lagi nggak ada atau udah penuh atau apa. Memang sih itu perlu dijadikan pertimbangan juga. Jadi mungkin cari cari supervisor, yang calon supervisor lain, atau ya cari universitas yang lain. Tapi ya itu sih tips dan triknya untuk apply di awal ya. Lalu yang kedua tadi Mas Tatak apa ya? Tadi saya coba sempat nyatet Eh, tapi Kalau misalnya mm, apply-nya pakai beasiswa dari bawaan dari country, misalnya dari pemerintah Indonesia, itu mm. chance-nya lebih mudah nggak ya untuk reach out ke kampus, terutama untuk Oh dapatin iya ya, LOA yang baik. ofisialnya itu. Mm, baik baik. Kalau Soalnya saya pengalaman itu pengak dia profnya itu selektif banget kalau misalnya memang kita apply-nya yes. itu minta scholarship dari dia, dari Hmm. project-nya dia gitu. Ya, 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 ya. Memang sih, kalau saya juga ngobrol-ngobrol sama supervisor, kebetulan supervisor saya lagi memang membuka lowongan ini ya, mahasiswa PhD untuk research projectnya beliau. Kalau saya ngobrol dengan beliau, memang sepertinya ya, penilaian saya, jadi profesor-profesor di Australia itu memang lebih senang kepada eh, mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya scholarship, ya mungkin lebih senang dengan scholarship yang ya dari manapun sih sebetulnya. Jadi apakah dari scholarship dari Australia atau dari Indonesia atau dari negara asalnya gitu ya. Jadi memang lebih cenderung ke situ. Kenapa? Karena ketika misalkan kayak prof saya ini, dia punya research funding, tapi dia sebenarnya bisa saja memberikan scholarship begitu ya, khusus untuk bekerja di sini. Tapi dia tuh lebih encourage atau coba deh, eh, saya lebih memilih kepada orang yang dapat scholarship dari luar. Kenapa? Karena fundingnya dia, karena dia pengen maksimalkan fundingnya dia. Jadi fundingnya dia nggak spend di PhD student untuk memberikan scholarship, dia lebih spend ke fasilitas riset ya. Jadi untuk publikasi, untuk membeli alat-alat segala macam. Jadi memang betul sih. Jadi memang lebih lebih gampang dalam tanda kutip, lebih lebih mudah ketika kita udah dapatkan beasiswa dari manapun sih, setahu saya Mas Tata. Jadi kalau udah dapet sebetulnya, dan profesornya atau calon supervisor kita emang lagi nyari, itu rasanya akan lebih cepat lagi gitu, dan seleksinya akan jauh lebih smooth gitu ya. Itu sih penilaian atau pengalaman saya ngobrol sama supervisor yang memang lagi nyari sekarang. Thank you Mas Afrizal, good luck buat Ya, studinya. sama-sama, Mas Tatar juga good luck, dan Tommy di Taiwan. Oke, ada apakah ada pertanyaan nih teman-teman? Silahkan.
Udah lewat ya 25 menit ya. Hmm. Tapi silakan, ada Mas Naufal nih. Silakan Mas Naufal. Halo, Naufal, saya mau tanya. Eh, Kata Pak Alfil tadi kan kalau di Australia itu Ya, research dari day one ya. ya betul. Itu saya masih belum paham yang bedanya sama yang nggak research dari day one itu gimana ya. Kayak misalnya Oke. Ya, contohnya kayak kayak gini, kayak outputnya kalau tahu saya, ya. sebelumnya ini kan saya dulu S2 di Taiwan, terus saya juga ada kenalan yang dari Taiwan, yang S3 di sini. Ya. Mungkin Mas Tata kalau salah mohon dibetulkan. Kalau dari teman-teman saya dulu bilang kayak ada syaratnya gitu, walaupun mereka juga tetap ngambil kelas, pas PhD pun mereka tetap apa ya, ada syarat buat harus punya berapa publikasi gitu, dan luasnya apa, terus Mm-mm. disertasinya juga harus kayak gimana gitu. Nah itu yang bedain sama Ya, by fully research tuh ya gimana ya. ya. Baik, baik. Makasih. Ya, makasih Mas Novel. eh Baik, jadi kalau di Australia, setahu saya ya, secara umum, bukan hanya di UWA, jadi riset since day one atau from day one, itu memang sistemnya, kalau kita bandingkan ya, misalnya di Taiwan, nah ini koreksi juga nih, kalau ada Tommy sama Mas Tatak ya, setahu saya di Taiwan, kalau Taiwan itu sistem S3-nya mengadopsi sistem Amerika ya, atau Indonesia sendiri, kalau misalkan teman-teman ada yang S3 atau pernah tahu S3 teknik sipil di Indonesia, itu kan sistemnya adalah ada ambil kelas, terus ada ujian kualifikasi segala macam ya. Dan itu mengadopsi sistem Amerika di mana ada ngambil kelasnya dulu gitu ya, ada mandatory units gitu. Nah, kalau di Australia, research in Day One itu artinya yang tadi saya bilang, jadi tidak ada kewajiban untuk mengambil mata kuliah atau ya, subjek-subjek atau unit-unit tertentu kecuali supervisornya yang mengharuskan. Jadi misal nih, kalau kasus saya itu eh, supervisor saya nggak minta, oh kamu ambil ini supaya ada dapat knowledge ya, basic knowledge gitu. Nggak. Jadi tapi ada juga teman saya, dia bukan geotek sih, tapi di teknik sipil juga ya. Dia diwajibkan ambil satu mata kuliah sama supervisornya, dan itu nanti akan dimasukkan ke dalam transkrip gitu. Jadi kasusnya ya tergantung dari supervisor. Nah, itu sistem sistem S3 di Australia Research in Day One itu seperti itu. Dan kalau secara umum ya, ini secara umum lagi, eh, tesisnya sendiri atau disertasi ya, disertasi itu ada dua tipe. Yang pertama itu monograf. Monograf itu seperti skripsi lah ya, bisa dibilang. Jadi satu topik membahas dari A sampai Z-nya. Jadi dibahas tuh satu topik. Atau yang kedua, itu namanya disertasinya adalah series of paper. Jadi series of paper ini kita eh, publikasi-publikasi yang sudah disubmit ke jurnal atau siap, eh, manuskrip yang siap untuk disubmit ke jurnal, itu kita bundel jadi satu. Nah, itu jadikan disertasi namanya. Jadi eh, research in day one itu sebetulnya sistemnya ya sangat berbeda dengan Amerika. Jadi nggak, kalau misalkan nggak gagal nih satu mata kuliah, terus nanti di transkrip kelihatan juga tuh nilainya berapa gitu ya. Nah, kalau di Australia nggak ada unitnya, itu tergantung. Kalau ada misalkan ada ya diwajibkan supervisor, nanti ada di transkrip. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa, tetap tetap lulus juga karena memang tidak wajib gitu. Dan tadi eh, penilaiannya mungkin kalau di S3 di Indonesia ya ada ujian sidang terbuka, sidang tertutup kalau pernah dengar ya. Nah, kalau di Australia sebenarnya ada juga namanya Viva ya, Viva Vote, Viva Voce. Itu presentasi juga sama, cuma tidak menjadi syarat mutlak kelulusan gitu. Jadi presentasi itu bagian dari penilaian, tapi kalau misalkan nilainya jelek, oh berarti gagal gitu. Enggak juga. Terus nggak ada sidang tertutup gitu, nggak ada sidang tertutup atau sidang terbuka, nggak ada gitu. Jadi
research in day one itu ya bisa bentuk monograf nanti keluarannya ya outputnya disertasinya. Jadi kita meneliti tentang fondasi tiang di tanah lunak misalnya. Nah itu chapter 1 tentang studi literatur, chapter 2 metodologi, chapter 3 metodologi, chapter 4 apa. Nah itu monograf. Tapi kalau series of paper misalnya topiknya adalah fondasi tiang di tanah lunak, tapi chapter-chapternya itu sebenarnya adalah paper-paper kita. Jadi misalnya membahas tentang load transfernya atau perilaku lateral, misalnya chapter berikutnya dan segala macam gitu. Jadi lebih ya seperti itu bentukannya Mas Novel. Jadi risetnya dari awal, jadi nggak ada kelas gitu. Intinya nggak ada kelas semester 1 apa, semester 2 apa. Terus ya tapi ada juga ujian kualifikasi ya, bisa dibilang mungkin ekuivalen dengan ujian kualifikasi, tapi kita sebutnya namanya confirmation of candidature. Jadi konfirmasi pengkandidatan ya. Jadi kalau misalnya kita udah lolos di tahap itu, kita dinyatakan PhD candidate gitu. PhD candidate itu ya kita harus menyampaikan eh, output atau preliminary results dari setahun kita melakukan riset. Jadi presentasinya itu mempresentasikan hasil hasil selama 1 tahun. Nah kalau misalnya selama 1 tahun dinyatakan satisfactory atau cukup, maka lanjut menjadi PhD candidate. Nah PhD candidate ya nanti ujiannya adalah dengan kita mensubmit ke jurnal. Lalu nanti ada juga setelah kita punya paper-paper nih, kita harus bikin manuskrip di bundel jadi satu sesuai dengan formatnya kampus. Nah, nanti bundelan ini atau disertasi kita itu disampaikan ke review panel, expert panel gitu ya. Ada 2 atau 3 kalau nggak salah. Nah, nanti yang menilai itu mereka sebetulnya. Terus nanti terakhir presentasi di depan mereka gitu. Kira-kira gitu, Mas Novel. Mudah-mudahan terjawab ya. Soalnya saya agak melebar tuh, jauh jauh melebar dari pertanyaan. Oke, sama-sama Mas Novel. Commonwealth mungkin ya di Malaysia mirip dengan di Aussie sistem S3-nya. Iya, sepertinya gitu ya gitu ya. Dengar saya juga gitu di Malaysia. Nah, itu teman-teman balik lagi. Jadi kalau di Taiwan beda ya, kalau di Amerika beda juga. Kalau di Australia, kalau misalkan, nah jadi ketika sudah 1 tahun nih, udah 1 tahun, udah confirmation of candidature-nya lewat, dinyatakan PhD candidate, kalau ada mentor saya bilang ya, you're pretty much free sailing. Jadi kita mengatur riset kita sendiri. Jadi mau ke kampus tiap hari, mau begadang tiap hari, bebas aja. Mau nggak ke kampus sama sekali juga bebas aja kita yang ngatur gitu. Ya asal 4 tahun beres gitu. Nyambung Mas, sistem-sistem kayak gini ini memang ada plus minusnya sih kalau menurut saya. Plus Betul, minusnya tuh kalau betul, yang memang kayak di Taiwan atau di sebagian besar di Asia yang adaptasi dari Amerika, karena ada course requirement itu kita untuk orang-orang yang mohon maaf misalnya dia lama nggak S3, nggak nyambung langsung dari betul, S2. betul. Atau Iya, misalnya setuju. dia dari industri misalnya terus sudah agak lupa dengan kuliahnya itu membantu walaupun ya kuliahnya pusing juga sebenarnya. Nah, Ya, tapi kalau setuju Mas. tipikal yang kayak Mas Aflijal di Malaysia, terus mungkin di sebagian di UK yang saya tahu yang tanpa course requirement itu, memang Ya. kelihatannya mudah, kelihatannya easy going. Cuman ketika kita memang tidak terbiasa riset, itu kita waktu datang tuh kita bingung. Wah, kita mulai Setuju. dari mana ini? Tahu-tahu disuruh baca paper, Setuju ini banget apa yang mau Mas Otak. dibaca, Iya, arahnya mau benar. kemana gitu. Benar. Ya, Iya, setuju Mas. Memang plus minus terus nah itu mudah-mudahan teman-teman jadi apa? Jadi jadi tercerahkan ya. Jadi kalau di Australia seperti ini, jadi ya termasuk saya juga nih kalau curhat sedikit awal setahun itu saya juga bingung sih. Maksudnya nggak terbiasa ya. Maksudnya dengan di Indonesia kita biasa misalnya udah biasa nih riset, tapi risetnya ini another level gitu ya. Jadi sama juga sih pusing juga awal-awal tuh saya sih stres juga gitu ya. Stres setahun setahun setengah itu
masih mencoba menavigasikan diri sama otak nih sama ilmu karena kan semuanya baru. Walaupun topiknya saya seneng, tapi semuanya baru. Jadi ya plus minus sih. Tapi kalau di sistem di Taiwan, di Amerika ada kuliah dulu, mungkin tercerahkan terus jadi makin semangat. Itu juga preferensi dan masing-masing eh, ya silahkan eh, jadi pilihan ya, jadi pilihan begitu. Ada dari Tommy nih, teman saya nih. Peran profesor di UWS sejauh mana? Apakah hanya pembimbing akademis atau se apa seperti menjadi orang tua ya, orang tua di sekolah? Ah, ini kasus saya ya, Tom ya. Kalau kasus saya di sama Prof Berry ini, dia lebih kepada saya juga awalnya, aduh, aduh ini kayaknya kok saya kayak bekerja sendiri gitu ya. Awal-awal tuh 1,5 tahun tuh saya merasanya gitu. Tapi terus dia bekerja sendiri itu dalam artian dia nggak banyak memberikan arahan-arahan gitu. "Oh, udah kamu ngelakuin ini, kamu ngelakuin itu." Dia lebih kepada udah coba ini, kamu pikir sendiri. Nah, dia tipenya yang kayak gitu. Jadi apa ya? eh, Kalau sama beliau itu nggak seperti dituntun. Oh ya, kamu kesini ya. Oh kamu nulis ini. Terus nanti ini. Oh coba itu. Dia nggak sespesifik itu. Tapi balik lagi ya ini hanya spesifik Prof Berry. Itu yang saya rasakan selama 3 tahun ini. Dia lebih kepada, nah ketika kita udah ada hasil, terus kita explore sendiri ya, terus kita menyampaikan hasilnya seperti ini. Nah dia mulai banyak ide itu. Oh iya kalau gini kamu kesini aja, oh kamu bahas ini aja, kamu bahas ini. Nah itu jadi guidance-nya malah di situ. Kalau kasus saya gitu. Jadi kalau sebagai orang tua malah nggak terlalu ya. Saya nggak tahu ya karena Prof Berry ini aslinya dari Ireland ya. Tapi beliau udah lama di Australia, udah 20 tahun lebih atau bahkan 30 tahun. Eh, Dia lebih kepada keep private-nya lebih lebih ke personal ya maksudnya lebih menjaga lah. Oh private private. Kecuali kita membuka tapi kalau urusan misalnya kita ngobrol pribadi terus dia dia nanya duluan kita bisa ngomong gitu. Lebih kepada budaya barat kali ya tapi itu lagi-lagi spesifik di profesor saya sih. Jadi kalau pribadi banget, misalnya oh diajak makan gitu, kayaknya nggak sampai sekarang saya nggak pernah sih diajak makan gitu. Cuma kalau ngobrol pribadi ya udah mulai sering berapa setahun ke belakang ini jadi lebih karena lebih banyak kontak gitu. Tapi nggak seperti orang tua banget sih ya, nggak gimana kamu ini apa istri atau anak gimana gitu nggak terlalu sih. Lebih ke keep it professional dan secukupnya gitu. Tapi so far eh, Prof Berry baik banget sih, nggak pernah marah. Jadi ya itu balik lagi benar sih. Jadi kalau profesor tuh lebih kayak kayak milih pasangan hidup ya. Karena bisa jadi kalau di Taiwan ya profesor seumur hidup mungkin bonding secara personal mungkin lebih kuat mungkin ya. Tapi kalau di sini mungkin nggak tahu sih saya sih nggak merasakan kuat banget. Tapi secara akademik, secara diskusi akademik, secara ini sangat hangat, sangat sangat antusias gitu ya. Kalau Prof Berry-nya. Terus kita bisa bicara kemana-mana, termasuk menyinggung hal personal juga ada sih, tapi nggak dominan. Ada perbedaan kultur akademik di Western sama Eastern Aussie. Kurang tahu Mas Tatak, soalnya saya kayaknya nggak ada temen di Eastern ya. Mungkin ada tapi bukan geotek, terus tapi nggak pernah ngobrol juga Mungkin bisa jadi beda. Nah mungkin di Eastern Austria kayaknya banyak profesor dari Asia ya. Mungkin agak beda culture-nya, mungkin bisa jadi. Tapi karena kebetulan saya jadi European ya, si supervisor ini dia lebih ke ya udah apa weekend weekend kerja kerja terus ya 9 to 5 di atas jam 5 nggak digangguin tanda kutip gitu ya nggak pernah sih jarang banget
Pernah beberapa kali tapi jarang banget, bisa dihitung jari. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau nanya lagi? Udah kelamaan ya, udah hampir 2 jam. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi silahkan aja. Kalau yang mau japri saya, eh, mungkin ada di grup Hati AMM, harusnya ada, search aja Aflizal, nanti bisa di WA. eh, Anytime, nanti saya coba balas secepatnya. Atau kalau mau email, di search aja, nanti gampang di LinkedIn, ada, tinggal tinggal dikontak aja. Oke, thank you sekali lagi Aflizal dan teman-teman yang stay sampai hampir jam Thank you. 9. Eh, kita mau grup foto dulu kah? Kalau ada yang masih mau on kamera malam-malam. Bentar. Hmm, view-nya bagaimana rubahnya? Oke, mari kita foto screenshot dulu. 1, 2, 3. Bentar ya, belum dapat. 1, 2, 3. Ya, thank you semua. Thank you semuanya. Makasih, mohon Sampai maaf. jumpa next Mohon maaf one in kelebihan. November ya. November offline. Ya, thank you. November Selamat offline malam. di pit. Ya, See you semua. Semangat terus, Al. semangat juga, Tom. Good Thank luck. you.